Halo sobat-sobatku semuanya. Jumpa kembali ya di channel Natalius Nata, channel yang selalu memberikan informasi yang terbaru dan penting untuk Anda semuanya. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang hal yang harus diperhatikan dalam pengisian daftar riwayat hidup atau DRH untuk ASN P3K tahun 2024. Di sini saya tidak membagikan tutorial cara pengisiannya ya, karena pasti sudah banyak yang membuatkan tutorial dalam pengisian DRH untuk ASN P3K tahun 2024. Tetapi video ini penting ya sobat-sobatku semua, seringkali kita tidak memperhatikan hal-hal yang kecil yang nantinya bisa membuat kita gagal dalam pengisian DRH. Tapi sebelum lanjut, sobat-sobatku semua, jangan lupa ya untuk mendukung channel saya ini. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Tuliskan juga komentar Anda di bawah video ini, berikan jempolnya, dan bagikan video ini ke rekan Anda lainnya supaya saling membantu untuk menghindari kesalahan dalam pengisian DRH. Nah, sobat-sobatku semua, pertama-tama saya ucapkan selamat ya kepada yang sudah lulus ASN P3K tahun 2024. Pasti Anda juga sudah mempunyai tampilan yang seperti ini ya. Nah, yang pertama, sobat-sobatku semua, hal yang harus kita perhatikan dalam pengisian daftar riwayat hidup untuk ASN P3K tahun 2024 adalah 1. Perhatikan jadwal mulai dan deadline atau batas akhir pengisian DRH ya. Saya yakin sobat-sobatku semua sudah mengetahui ya kapan mulainya dan kapan terakhir pengisian DRH. Karena apa? Sobat-sobatku semua, peserta yang terlambat atau tidak mengisi DRH sesuai dengan jadwal yang ditentukan akan dianggap mengundurkan diri ya. Jadi bisa fatal sekali kalau kita tidak memperhatikan jadwalnya ya. Jangan sampai terlambat ya, sobat-sobatku semua. Kemudian yang kedua, perhatikan perangkat yang akan digunakan dalam pengisian DRH. Nah, perangkat ini maksudnya adalah perangkat yang akan kita gunakan dalam pengisian DRH ya. Nah, perangkat yang baik digunakan dalam pengisian DRH itu adalah perangkat yang berupa laptop, PC ataupun komputer ya, sobat-sobatku semua. Jadi, usahakan menggunakan perangkat-perangkat yang memang memenuhi standar yaitu laptop ataupun komputer ya. Ini sangat bagus ya, sesuai. Sehingga, usahakan jangan menggunakan perangkat HP apapun jenis dan kualitasnya. Seringkali ya, sobat-sobatku semua, banyak yang menggunakan perangkat HP dalam pengisian DRH. Itu tidak salah, tetapi biasanya tampilannya itu tidak seperti saat menggunakan perangkat laptop ataupun komputer. Ya, jadi berbeda sekali walaupun dia menggunakan desktop. Pada saat HP menggunakan desktop yang komputer ataupun laptop, tapi tetap akan berbeda ya, sobat-sobatku semua. Jadi usahakan jangan menggunakan perangkat HP apapun jenis dan kualitasnya dalam pengisian DRH. Kemudian yang ketiga, jangan melakukan pengisian DRH menjelang deadline waktu akhir yang sudah ditentukan. Nah, seringkali ya, sobat-sobatku semua, kita tidak memperhatikan nomor 3 ini ya. Saya contohkan misalnya pengisian DRH mulai tanggal 7 Januari sampai dengan tanggal 30 Januari. Dan kita di sini akan mencoba melakukan pengisian DRH-nya itu mulai tanggal 28, 29 dan tanggal 30 ya. Jangan pernah melakukan yang seperti ini ya, sobat-sobatku semua. Karena apa? Jika melakukan pengisian DRH menjelang deadline ataupun batas waktu akhir yang sudah ditentukan, biasanya itu sistem error, galat, sistem sibuk karena banyak pengunjung ya. Jadi biasanya sistemnya itu error, sehingga nanti muncul tampilan dalam pengisian DRH itu seperti ini ya.
tertulis galat 500 ataupun kesalahan pada sistem. Jadi kita tidak bisa melakukan lagi pengisian DRH jika melakukan pengisiannya di batas waktu akhir. Karena apa? Memang pada tanggal-tanggal akhir pengisian DRH itu banyak pengunjungnya ya. Karena semua peserta itu akan login kembali ke daftar hidupnya masing-masing untuk melakukan pengecekan. Nah, jika semua sudah mengunjungi itu biasanya sistemnya penuh ya, atau error ataupun galat. Jadi usahakan jangan melakukan pengisian DRH menjelang deadline waktu akhir yang sudah ditentukan. Kemudian yang berikutnya ya, berkas yang sudah diunggah tidak dicek kembali. Nah, ini menjadi kelalaian oleh peserta biasanya setiap tahun dalam pengisian DRH. Ya. Jadi jika kita sudah melakukan unggah berkas, ya, kita sudah unggah berkas di bagian sini, kita kadang-kadang itu tidak cek kembali atau kita lupa melakukan cek kembali. Nah, untuk melakukan pengecekan berkas yang sudah diunggah, itu kita bisa klik saja di bagian aksi di bagian lihat ini ya. Kalau kita klik bagian lihat, maka nanti akan muncul berkas yang sudah kita unggah akan kita lihat kembali. Ya. Nanti misalnya di sini sudah tertulis sudah diunggah. Ya. Jangan lupa ya untuk klik di bagian lihat ini. Ini penting sobat-sobatku semua karena apa? Jika tidak dicek kembali atau tidak klik tombol lihat, itu biasanya ya yang pertama ya. Berkas unggahan tertukar. Ya, berkas unggahan tertukar. Saya contohkan di sini. Ketika kita mengupload di bagian SKCK, ya, kita sudah upload di sini. Ternyata berkas yang kita upload di sini bukan berkas SKCK. Tetapi misalnya adalah berkas scan transkrip nilai. Nah, itu seringkali terjadi kesalahan peserta. Dia tertukar dalam upload berkas. Jadi harus kita cek kembali ya. Kemudian yang kedua, jika tidak dicek kembali itu biasanya berkas unggahannya itu tidak muncul. Nah, biasanya kita sudah unggah dan ketika kita klik lihat itu biasanya berkas yang kita unggah itu hanya berwarna putih saja. Ya, hanya berwarna putih saja. Jadi tidak akan muncul, tidak akan terlihat dengan jelas. Ya. Dan yang ketiga, harus kita cek kembali untuk menghindari berkas unggahan yang terbalik. Nah, sering ya kita melakukan unggah berkas itu ternyata tampilannya itu terbalik. Ya. Dan yang keempat, untuk menghindari unggahan berkasnya itu yang terpotong. Ya. Jadi sekali lagi sobat-sobatku semua, jika sudah melakukan unggah berkas, jangan lupa untuk melakukan cek kembali dengan cara klik tombol lihat ini. Kemudian yang berikutnya, data yang diisi tidak sesuai dengan berkas yang diunggah. Nah, hal ini juga sering terjadi ya sobat-sobatku semua. Data yang kita isi dalam DRH itu rupanya tidak sesuai dengan berkas yang kita unggah pada DRH. Nah, saya contohkan di sini ya. Ini contohnya begini, sobat-sobatku semua. Ini misalnya adalah SKCK yang kita peroleh dari kepolisian. Misalnya di sini nomornya adalah 456. Tetapi yang kita unggah di sini misalnya nomornya 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi jika terjadi perbedaan antara data yang kita isikan dengan data yang terdapat pada unggahan berkas tidak sesuai, itu bisa berbahaya ya sobat-sobatku semua. Jadi hindarilah kesalahan-kesalahan yang seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah memperhatikan ukuran dan format berkas yang akan diunggah. Nah, ya. Di sini ada keterangan ya sobat-sobatku semua. Yang pertama, format berkas yang diterima atau yang boleh kita unggah itu hanya yang berbentuk PDF. Ya, hanya berbentuk PDF kecuali untuk pas foto. Untuk pas foto itu harus yang berbentuk atau formatnya JPG atau JPEG. Ya, ini untuk formatnya. Sedangkan untuk ukuran yang berkas akan kita unggah, di sini minimal setiap berkas itu adalah 100 KB. Jadi jangan sampai berkas yang kita unggah itu di bawah dari 100 KB.
Nah, itu berbahaya ya, sobat-sobatku semua. Karena apa? Di sini kalau kita melihat ya, untuk ukuran ini biasanya kita bisa melakukannya di HP, tapi saran saya jangan menggunakan HP ya untuk melakukan scan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, berkas yang akan diunggah sebaiknya memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku. Nah, maksudnya apa di sini sobat-sobatku semua? Kalau kita melihat di sini, ada keterangan pada poin ketiga. Ya, hindari memoto berkas dengan kamera handphone. Sebaiknya berkas di-scan dengan scanner. Nah, saya menyarankan kepada sobat-sobatku semua, apapun nanti berkas yang akan diunggah pada pengisian DRH, usahakan berkas tersebut tidak di-scan menggunakan HP ya, tetapi di-scan menggunakan perangkat scanner yang memang seperti ini. Ini adalah disarankan ataupun ketentuan yang berlaku. Jangan sampai menggunakan scanner yang dari HP. Ya. Jangan sampai menggunakan scan dari HP. Karena kalau kita melihat di sini, ya, di poin yang kelima kalau kita melihat, ya, di sini ada keterangan, berkas unggah tidak terbaca merupakan tanggung jawab dari pendaftar. Jadi jika kita nanti scan menggunakan HP atau handphone dan berkasnya tidak terbaca, itu bisa membatalkan ataupun menggugurkan kita. Sedangkan kalau menggunakan yang scanner khusus, itu biasanya terbaca ya. Sehingga muncul pertanyaan dari sobat-sobatku semua, bagaimana kalau hasil scanner itu menggunakan HP-nya bagus? Nah, itu beda ya sobat-sobatku semua. Jika kita mengeceknya menggunakan HP itu bisa bagus, tetapi pada sistem ketika verifikasi itu biasanya berbeda tampilannya, bisa buram dan tidak terbaca dengan baik. Nah, kemudian yang berikutnya, sobat-sobatku semua, ya, jangan lupa klik tombol akhiri proses pengisian DRH yang seperti ini ya. Nah, jika kita sudah selesai semua pengisian DRH-nya, kita tinggal klik saja akhiri proses pengisian DRH ini. Tapi saya menyarankan kepada sobat-sobatku semua, jika sudah selesai, jangan langsung klik akhiri proses pengisian DRH. Minimal kita cek berulang kali terlebih dahulu untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa saja terjadi dalam pengisian DRH dan unggah berkas. Jika kita sudah merasa yakin, kita boleh tinggal klik akhiri proses pengisian DRH ini. Dan perlu diingat juga oleh sobat-sobatku semua, jika tidak klik tombol akhiri proses pengisian DRH, maka kita akan dianggap gagal ya dalam melakukan pengisian DRH itu sendiri. Nah, sobat-sobatku semua, semoga ya video ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobatku semua.